Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2559 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana hidup seorang Paulus. Yang pertama saudara yang saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini, Paulus senantiasa bersaksi. Hidupnya dia dedikasikan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, Paulus selalu bersaksi walaupun Paulus mengalami banyak sekali tantangan di saat dia bersaksi. Dia mengalami penganiayaan, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali pencobaan-pencobaan yang dialami Paulus, tapi tidak membuat Paulus berhenti untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen ketemu dengan saya tanya apakah masih bersaksi. Mereka berkata, saudara, mereka sudah berhenti bersaksi. Kenapa? Karena pengalaman pertama mereka, ketika mereka bersaksi, mereka mengalami penolakan, mereka diusir, mereka mengalami penganiayaan, sehingga membuat mereka trauma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, ketika kita bersaksi, ketika saudara mengalami ada banyak sekali tantangan di sana, saya mau bilang, itu alkitabiah. Kalau saudara mengalami ada banyak sekali tantangan ketika saudara bersaksi, saudara dianiaya, saudara menerima hal-hal yang tidak baik, saya mau bilang itu alkitabiah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Paulus ada mengalami banyak sekali persoalan pergumulan, tapi tidak membuat dia berhenti bersaksi. Haleluya. Paulus bersaksi kepada siapa? Kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Paulus bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Dialah yang dinubuatkan para nabi. Paulus bersaksi kepada semua orang bahwa semua nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab suci semuanya tergenapi pada Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari kesaksian Paulus kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka
bertobat. Amin. Supaya mereka kembali ke jalan Tuhan yang benar. Supaya mereka mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari kesaksian Paulus kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan kitab suci. Haleluya. Tujuan dari kesaksian Paulus, supaya mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, percaya pada Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan itulah yang membuat Paulus tidak berhenti bersaksi, tidak berhenti memberitakan Injil. Makanya firman Tuhan dikatakan, aku senantiasa bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus senantiasa artinya selalu, tanpa henti. Amin. Dia selalu menceritakan tentang Injil kerajaan Allah kepada semua orang yang dia jumpai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara dan saya adalah saksi Tuhan. Amin. Mari kita ceritakan kepada semua orang tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang tadinya saudara belum mengenal Tuhan, saudara ada di jalan yang sesat yang menuju pada kebinasaan. Tapi karena Injil, akhirnya saudara percaya pada Yesus, saudara diselamatkan. Saudara yang tadinya mungkin mengalami sakit penyakit yang begitu ganas, yang hampir merenggut nyawa saudara. Tapi karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara, mungkin ada seorang hamba Tuhan, ada seorang teman yang memperkenalkan saudara kepada Yesus. Lalu saudara dilayani, saudara didoakan, dan saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara disembuhkan. Amin. Saudara mengalami mujizat itu. Saudara, tujuan dari mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, supaya saudara menjadi saksi Tuhan. Menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara kepada orang lain di luar sana yang mungkin mengalami sama seperti yang saudara alami, yang sakit, yang sudah hampir kehilangan harapan untuk sembuh. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara bersaksi, orang yang sakit sudah mulai kehilangan harapan itu, memiliki pengharapan baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia percaya Yesus dan akhirnya dia dilawat Tuhan. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan. Saudara, dari kesaksian saudara. Sehingga orang yang tadinya hampir mati binasa, mereka percaya pada Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Itulah tujuan Tuhan. Untuk kita bersaksi kepada semua orang. Supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka bukan saja disembuhkan, mereka bukan saja hidupnya dipulihkan, tapi mereka menerima keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti bersaksi. Senantiasa bersaksi, selalu dimanapun kita jumpa dengan siapapun, mari kita menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bagaimana hidup seorang Paulus. Yang kedua, Paulus menjadi tawanan roh. Ayat 22, perhatikan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Paulus menjadi tawanan roh. Amin. Paulus dipenuhi Roh Kudus. Makanya Paulus patuh, taat pada pimpinan Roh Kudus. Paulus pergi kemana Roh Kudus membawa Paulus. Orang yang menjadi tawanan roh, pasti dia siap sedia untuk pergi kemanapun Roh Kudus membawanya. Amin. Saya yakin dan percaya kalau saudara ada di tempat saat ini, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang membawa saudara. Amin. Dan kalaupun kita boleh dipercaya dengan segala macam kesibukan
dari pelayanan, saudara saya yakin dan percaya, Roh Kudus yang membawa saudara, sehingga saudara ada dalam pelayanan sekarang. Dan kalaupun saudara mungkin dipercaya pelayanan ke sana kemari, saudara saya percaya, Roh Kuduslah yang membawa saudara. Amin. Dan kalau saudara taat pada pimpinan Roh Kudus, saudara menjadi tawanan roh itu. Sehingga saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Tapi saudara bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Orang yang menjadi tawanan roh, dia pasti siap sedia untuk pergi kemanapun. Pelayanan apapun yang dipercayakan kepada dia, dia pasti akan kerjakan secara maksimal. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berada di tempat yang tepat, di mana Tuhan mau dia berada dan hidupnya berdampak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Paulus, dia ke sana kemari pelayanan, saudara. Dari kota ke kota, dari desa, masuk desa, ke pedalaman, dan sebagainya. Saudara, kalau mengikuti perjalanan Paulus, saudara, itu luar biasa. Dari Yerusalem sampai ke Eropa, ke Asia, dan lain sebagainya, saudara. Pelayanannya sungguh luar biasa. Karena apa? Karena Paulus menjadi tawanan roh. Kemana Roh Kudus membawa dia? Paulus tunduk, taat pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana hidup seorang Paulus. Yang ketiga, Paulus seorang pemberani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak takut di penjara. Paulus tidak takut sengsara, dianiaya. Tidak takut dia. Paulus juga tidak takut mati. Paulus tidak takut pada bahaya maut sekalipun. Asalkan apa? Asalkan Paulus sampai ke garis akhir dari panggilan Kristus Yesus Tuhan kepada dirinya, yaitu melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut pada tekanan, pada persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab janji Tuhan ya dan amin kepada kita. Tuhan menyertai kita. Yang harus saudara dan saya kerjakan adalah kita tetap setia pada panggilan Tuhan. Kita tuntaskan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang karena dasar penakut saudara. Mereka ketika menghadapi ada banyak tekanan saudara, akhirnya apa? Murtad. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Paulus. Dia dengan gagah berani. Dia tidak takut pada ancaman, pada maut sekalipun dia tidak takut. Yang menjadi fokus daripada Rasul Paulus, bagaimana dia dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan memberi kita roh keberanian. Amin. Sehingga kita tidak takut mati. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita takut kehilangan nyawa, kita akan kehilangan nyawa. Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya buka dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa penakut, mereka tidak akan mendapat bagian mereka dalam kerajaan surga. Tempat mereka di mana? Di lautan api yang menyala-nyala.
Artinya orang yang penakut, mereka masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Paulus, dia seorang pemberani. Dia nggak takut pada ancaman. Bahkan maut sekalipun tidak membuat dia gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat dirimu. Apakah saudara penakut apa pemberani? Saya yakin dan percaya kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang pemberani. Amin. Haleluya. Tidak mengenal rasa takut. Walaupun ada ancaman di depan kita, tapi kita tidak akan takut karena ada Roh Kudus ada di dalam diri kita yang akan memberikan kita keberanian. Amin. Haleluya. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang penakut. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Paulus. Dia gagah berani. Amin. Dia nggak takut. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Dia dengan gagah berani tetap setia dalam mengiring Yesus sampai akhir hidupnya. Karena bagi Paulus, bagaimana dia harus menuntaskan tugas panggilan Kristus dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa saudara dan saya harus menyelesaikan tugas panggilan Kristus dalam kehidupan kita sampai tuntas. Amin. Sampai selesai kita bernapas di dunia ini. Sampai mati. Kita setia ikut Tuhan. Kita setia melayani Tuhan sampai mati. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Paulus bagaimana hidup seorang Rasul Paulus. Paulus yang pertama apa? Dia kesukaannya bersaksi. Senantiasa, artinya selalu. Di mana, kemana Paulus ketemu siapa, yang dia kerjakan, lakukan adalah bersaksi. Dia menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Paulus menjadi tawanan roh. Dia hanya tunduk, taat, patuh kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mau bawa dia kemana, dia tunduk, dia patuh saja. Dia taat. Yang ketiga dari Paulus kita belajar bahwa Paulus seorang yang gagah berani. Amin. Saudara, dia tidak takut pada ancaman, penganiayaan, penjara. Dia tidak takut pada maut sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus adalah bagaimana dia dapat menyelesaikan tugas panggilan Kristus dalam dirinya. Dia kerjakan sampai tuntas. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.